lingkar, kemudian dia memadat, membentuk struktur bersama dengan protein histon. Yang warna merah itu protein histon. Jadi dia mengikat 8 protein histon berurutan, nanti dia akan memadat lagi membentuk nukleosom. Nah, nukleosom ini akan memadat kembali membentuk benang kromatin. Nah, benang kromatin itu akan kembali memadat lagi membentuk kromatid. Kromatid ini merupakan lengan dari kromosom. Kromosom sendiri letaknya itu ada di dalam inti sel. Oke, bisa dilanjut. Next slide. Nah, jadi ini DNA ya, gambarnya lebih jelas. Dia merupakan molekul yang membawa instruksi atau kode genetik yang digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi, dan reproduksi seluruh organisme hidup dan virus. Tapi intinya kalian harus paham bahwa di dalam DNA itu mengandung banyak gen, gitu. Oke, next. Next slide. Oke, yang ini ya. Jadi tadi kan DNA itu adalah double stranded, dua rantai polinukleotida. Nah, sebenarnya apa sih polinukleotida? Kalian kalau lihat di gambar, yang namanya nukleotida itu ada basa nitrogen, ditambah sama gula pentosa, ditambah satu lagi sama gugus fosfat. Karena dia ada kanan dan kiri, makanya dia dibilang dua rantai. Terus dia itu tersusun dari banyak nukleotida, makanya disebut polinukleotida. Jadi DNA itu pengertiannya adalah dua rantai polinukleotida. Terus bedanya sama nukleosida apa? Kalau nukleosida dia itu cuma tersusun dari gula pentosa sama basa nitrogen. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah gambar dari protein histon yang diikat sama si DNA. Kalau protein histon itu kan dia muatannya positif, banyak mengandung asam amino, lisin, sama arginin. Sedangkan DNA itu bermuatan negatif, makanya bisa berikatan. Oke, bisa di next. Nah, terus kita masuk ke isolasi DNA. Apa sih sebenarnya isolasi DNA itu? Jadi dia adalah teknik untuk mendapatkan DNA dari makhluk hidup. Tujuannya untuk memisahkan DNA dari suatu sel dengan zat-zat lain selain DNA seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, sediaan sampelnya itu bisa dari whole blood, darah, kemudian rambut, saliva, kuku, jaringan tulang, kemudian sel epitel, urin, bukal swab, bisa juga sel bakteri atau tumbuhan, dan lain-lain. Bisa di next. Nah, jadi prinsip isolasi DNA itu ada 4. Yang pertama lisis, kemudian ekstraksi, kemudian presipitasi, dan yang terakhir rehidrasi. Next. Nah, yang pertama adalah lisis. Jadi dia itu fungsinya untuk menghancurkan dinding sel atau membran sel. Dia ada beberapa cara. Yang pertama secara fisik, itu misalnya dengan digerus dengan menggerus sampel dengan mortar dan pestle dalam nitrogen cair, kemudian ada freezing tawing, juga ada radiasi. Terus untuk metode kimiawi, dia menggunakan deterjen atau sodium dodesil sulfat. Yang terakhir secara enzimatik bisa menggunakan lisosim. Next. Nah, prinsip kedua adalah ekstraksi. Jadi, ekstraksi ini memisahkan DNA dari kontaminan-kontaminan lainnya, yaitu komponen penyusun sel, misalnya kayak polisakarida, protein, dan yang lainnya, melalui proses sentrifugasi. Jadi nanti akan disentrifius, kemudian terbentuk dua fase. Ada fase organik, kalau kalian lihat di gambar itu bagian bawah yang lower phase, dia isinya adalah lipid. Kemudian yang bagian atas itu ada aqueous phase, isinya DNA sama RNA. Nah, di tengahnya ada interfase yang isinya itu adalah protein yang terdenaturasi.
Nah, untuk RNA itu nanti bisa dihilangkan dengan enzim RNase. Ini nanti sesuai sama kit yang ada di praktikum, tapi tergantung kitnya. Ada yang sudah dicampur ke reagen, ada yang berdiri sendiri RNase ini. Oke, next. Nah, kemudian ada presipitasi. DNA akan dipekatkan melalui presipitasi menggunakan etanol absolut atau isopropanol absolut. Jadi kalau yang namanya etanol atau isopropanol absolut itu konsentrasinya mendekati 100%. Jadi beda dari alkohol yang biasa kita gunakan buat sterilisasi. Nah, isopropanol dan etanol absolut ini akan mengendapkan, kemudian nanti DNA akan membentuk struktur fiber, ketika disentrifuge akan berbentuk pelet. Next. Nah, yang terakhir adalah rehidrasi. Jadi ini prosesnya opsional, tergantung dari kit kita. Dia itu melarutkan kembali pelet DNA yang sudah melalui proses pencucian. Jadi tahap ini tuh istilahnya kayak misal kalian sudah mengisolasi DNA, kemudian DNA-nya tuh disimpan dalam bentuk cair, biasanya nanti dilarutkan sama kertas khusus. Nah, kalau kita mau pakai DNA-nya itu baru kita rehidrasi. Tapi kalau misalnya hasil isolasi DNA mau langsung dipakai untuk percobaan selanjutnya, itu kita nggak perlu ngakuin rehidrasi ini. Oke, bisa di next. Nah, sekarang tentang praktikum isolasi DNA. Next. Untuk tujuan praktikumnya, mahasiswa itu dapat memahami prinsip-prinsip isolasi DNA dan dapat melakukan isolasi DNA dari sampel darah. Next. Nah, ini untuk alat-alat praktikumnya. Jadi dia ada centrifuge yang akan memutar tabung yang berisi reagen, kemudian mikropipet untuk mengambil reagen, dan juga rainbow untuk menaruh tabung-tabung yang kita perlukan. Next. Nah, untuk bahannya yang pertama itu ada plastik wrap, kemudian tisu. Nah, dua ini untuk mensterilkan meja. Terus ada juga etanol atau isopropanol absolut, ada alkohol yang untuk sterilisasi jadi 70%. Terus ada masker, sarung tangan untuk pelindung diri dari reagen. Kemudian ada sampel darah atau kita sebut whole blood. Kemudian ada gambar ini yang tabung itu dia adalah tabung mikrosentrifuge 1,5 mili. Kemudian ada klorin, ada juga filter tips, itu nanti dipasang ke mikropipet untuk mengambil reagen. Kemudian nanti ada kit isolasi DNA. Nanti kalau mau tahu detailnya apa aja bisa dilihat di notes yang ada di PPT. Oke, next. Nah, cara kerjanya yang pertama kita siapkan sampel, itu nanti sudah disediakan lab. Kemudian sterilkan alat, spray meja kerja, mikropipet, glove, dan sebagainya menggunakan alkohol 70%. Lalu kita usap dengan tisu dan membungkus meja dengan plastik wrap. Nah, ini nanti sudah dilakukan oleh asisten. Nah, yang ketiga, kita melakukan isolasi DNA dari sampel darah sesuai dengan petunjuk kit. Kita menggunakan kit High Pure PCR Template Preparation Kit Rose. Oke, bisa di next. Oke, lanjut ke bagan langsung aja. Nah, jadi langkah kerja kita itu udah dirangkum dalam bagan ini. Gimana sih cara kerja isolasi DNA? Nah, kita kan punya sampel darah tuh. Kita ambil 200 mikroliter, kemudian kita tambahkan 200 mikroliter binding buffer, kemudian ditambahkan lagi 40 mikroliter proteinase K. Lalu kita homogenasi, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, setelahnya kita tambahkan 100 mikroliter isopropanol absolut, terus dihomogenasi lagi. Habis itu kita
tuangkan larutan itu ke high pure filter tube. Nanti disentrifuge dengan kecepatan 8.000 gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita setelah sentrifuge kita apa namanya buang cairan alirnya sama kita ganti collection tube-nya. Habis itu ditambahkan 500 mikroliter inhibitor removal buffer. Terus kita sentrifuge selama 1 menit 8.000 kali gaya gravitasi. Habis itu kita buang cairan alirnya sama kita ganti collection tube-nya. Terus ditambahkan 500 mikroliter wash buffer, disentrifuge lagi, waktu sama kecepatannya sama. Habis itu buang lagi cairan alirnya, ganti collection tube, terus tambahkan 500 mikroliter wash buffer, disentrifuge 1 menit, kecepatannya sama, terus kita buang cairan alirnya, disentrifuge sekali lagi, 13.000 kali gravitasi 10 detik, kemudian kita buang collection tube-nya diganti, kita tambahkan filter tube-nya itu dengan nuklease free water, terus ditambahkan 200 mikroliter elution buffer, terus disentrifuge lagi, habis itu kita mendapatkan DNA yang apa namanya murni gitu. Dah, seperti itu. Mungkin nanti kalau detailnya bisa dibaca di bagian slide-slide berikutnya. Materinya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Ocha yang menjelaskan elektroforesis. Terima kasih. Ralat, jadi materinya PCR dulu oleh Mas Andri. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin kita lanjut ke materi PCR ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya di sini, kok ini habis isolasi DNA PCR, Mas? Ya, karena tujuan kita kan nanti kan kita mau mengetahui adanya suatu gen atau tidak ya. Nanti jadi urutannya dari isolasi DNA, lalu kita mem-PCR, lalu yang terakhir nanti akan disampaikan Mbak Ocha adalah elektroforesis. Jadi apa sih PCR itu? PCR itu adalah kepanjangan dari polymerase chain reaction. Itu adalah metode yang dilakukan in vitro atau di dalam lab untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen dari DNA yang dia spesifik DNA tertentu dengan siklus berulang karena namanya chain dengan bantuan enzim polimerase gitu. Kelebihannya apa sih PCR itu? Yang pertama dia spesifik dan juga sensitif. Karena kita nanti akan belajar selanjutnya kita akan mengenal adanya DNA primer, dia hanya menarget gen-gen tertentu. Nah, yang kedua membutuhkan jumlah sampel yang sedikit. Nah, PCR ini sangat membutuhkan jumlah sampel yang sedikit. Mungkin mungkin satu strand DNA pun bisa jadi ribuan DNA kalau kita lihat di gambarnya ini. Yang ketiga memerlukan waktu yang singkat untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA. Next. Nah, kegunaan PCR untuk apa aja sih, Mas? Oke, seperti yang kita ketahui dulu kan pernah ya pandemi itu sering kita dengar, oh PCR buat COVID. Ya, PCR itu prinsipnya tadi kan mendeteksi ada tidaknya gen di satu strand DNA yang panjang sekali. Kita mengreplikasi atau mengamplifikasi gen yang spesifik tertentu itu. Jadi nanti bisa untuk dideteksi. Yang pertama untuk deteksi cepat patogen infeksius seperti bakteri, virus, dan juga parasit. Yang kedua, kita juga bisa mendeteksi mutasi genetik yang berkaitan dengan kanker. Yang ketiga, kita bisa mendeteksi kelainan genetik pada janin, biasanya untuk feto maternal, dan juga penyakit-penyakit kongenital. Lalu yang terakhir, forensik. Jadi kita bisa mendeteksi, misalnya kita mau mencari tahu siapa sih pembunuh ini dengan hanya satu sampel, mungkin saliva atau aliur ataupun darah. Itu bisa. Oke, lanjut. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Mbak Ivy nih, ada DNA. Nah, di DNA itu kan ada yang namanya basa nitrogen. Yang tadi udah dijelasin ada adenin, guanin, timin, sama sitos. Nah, di sini itu kita di DNA itu kita mengenal adanya yang namanya ikatan hidrogen. Di antara adenin dan juga timin, itu ada dua ikatan.
Sementara di antara guanin dan juga sitosin itu ada 3 ikatan. Nah, kenapa harus belajar ikatan ini? Karena kita akan nanti ketika PCR itu kita akan memotong ikatan-ikatan ini dengan suhu tertentu. Oke, lanjut. Oke, di dalam PCR itu ada apa aja sih komponennya? Biar kita bisa melakukan PCR itu bahan-bahan yang dibutuhkan apa? Yang pertama itu adalah DNA template. DNA template itu DNA yang mau kita per ampli- perbanyak atau kita amplifikasi. Yang kedua adalah DNA polimerase. Meskipun namanya depan-depannya DNA, tapi dia ini adalah suatu enzim karena namanya polimerase. Yang biasanya ada asa-asanya itu enzim. Jadi enzim yang berfungsi untuk mengkatalis polimerase nukleotida menjadi DNA baru. Gampangannya dia itu kayak lem lah. Dia ngelem nanti DNTP. Yang terus ada oligonukleotida primer atau kita biasa sebut primer itu adalah DNA untai tunggal yang berfungsi untuk memulai atau menginisiasi reaksi polimerasi dari di dalam PCR ini. Jadi ya yang sebagai lokomotifnya untuk menjalankan nanti DNA ini mau dibuat amplifikasi di gen apa. Lalu ada DNTP yang dia fungsinya sebagai batu bata penyusun DNA. DNTP ini adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Jadi dia yang bakal buat strand DNA yang baru itu. Yang ketiga adalah buffer. Ini adalah bahan kimia untuk menstabilkan reaksi polimerase, ya. Biasanya magnesium, ada magnesium itu, juga beberapa logam lainnya. Terus yang terakhir ada ion logam. Ion logam ini adalah kofaktor DNA polimerase. Jadi agar reaksi polimerase ini berjalannya lebih optimal. Next. Nah, ini ada siklus PCR. Jadi PCR itu dijalankan di 3 tahapan yang berulang. Nah, PCR itu akan dijalankan di 3 tahapan berulang ini di dalam mesin yang namanya thermal cycle. Thermal cycler ini mesinnya itu bisa mengatur suhu sehingga tadi yang kita jelasin sebelumnya. Ikatan hidrogen di dalam DNA itu bisa putus, bisa nyambung lagi. Oke. Yang pertama adalah denaturasi. Dia itu adalah pemisahan untai DNA yang awalnya 2, kan DNA double strand ya. Terus jadi 1. Jadi dia gambarnya misah gitu. Tadi memecah ikatan hidrogen. Itu suhunya 95 derajat Celcius. Lanjut adalah annealing. Annealing itu adalah penempelan primer ke DNA. Jadi tadi kan udah tak jelasin juga. Primer itu apa? Primer itu adalah lokomotif. Kita mau berjalan mengawali di gen mana gitu. Jadi primer itu akan menargetkan suatu gen yang spesifik gitu. Suhunya ini tergantung dengan titik leleh dari primer tersebut karena setiap primer memiliki titik leleh yang berbeda-beda. Biasanya range-nya di antara 95 hingga 60 derajat Celcius. Nanti mungkin kalau di praktikum kita akan menggunakan primer HER2, HER1, sorry, HER1 itu biasanya dipakai untuk kanker payudara gitu. Terus yang ketiga adalah elongasi, yaitu pemanjangan tren DNA oleh enzim DNA polimerase. Dia suhunya 72 derajat Celcius. Dia adalah suhu optimal buat si enzim DNA polimerase ini bisa bekerja secara optimal. Lanjut. Nah ini gambarannya. Jadi yang pertama itu kita kan punya DNA template atau bahasa gampangnya tadi setelah kita isolasi kita dapatkan DNA. Nah itu kan di dalam sel itu kan nggak bisa kita langsung ambil DNA, makanya diisolasi dulu biar dapat DNA-nya. Diisolasi, terus hasil isolasi atau yang dinamakan DNA template dimasukkan berbagai macam komponen, lalu dimasukkan ke mesin thermocycler, dimulai proses denaturasi itu pemisahan dari double strand jadi 2 pisah gitu. Terus yang kedua adalah annealing. Annealing itu ketika DNA primer yang warnanya ungu-ungu nih ya, ini dia melekat pada
gen tertentu, gen spesifik pada basa nitrogen tertentu. Setelah itu adalah extension, dia dipromotori oleh yang namanya DNA polimerase, yang akan menggabungkan DNTP menjadi strand DNA baru. DNTP tadi kan batu bata, AGCT jadi strand DNA baru. Terus siklus ini berulang-ulang terus. Ya, kita maunya berapa siklus? Gitu. Nah, berapa siklus ini akan menentukan visualisasi kita nanti di elektroforesis. Nanti semakin banyak siklus biasanya optim visualisasinya akan lebih optimal di elektroforesis. Lanjut. Nah, kita masuk ke praktikum yang besok akan kita lakukan di lab biomed. Lanjut. Tujuannya apa sih? Yang pertama, kalian bisa paham prinsip kerja dan juga kegunaan PCR itu buat apa aja. Yang kedua, kalian bisa membuat reaksi PCR. Yang ketiga, kalian bisa eh, mengoperasikan alat thermal cycler. Lanjut. Untuk alatnya ada micropipet dan juga thermal cycler. Ini mesinnya seperti ini. Nanti ada di lab untuk mesinnya. Lalu untuk micropipet seperti ini. Nanti kalian belajar teknik-tekniknya nanti ketika praktikum. Lanjut. Terus untuk ada bahannya, ada PCR tube, ada filter tips, ada primer yang tadi. Primernya ada dua, forward dan juga reverse. Lalu ada nuklease free water, yaitu air yang sudah dimurnikan sehingga tidak mengandung apapun termasuk asam nukleat. Lalu ada master mic. Untuk praktikum kali ini yang master mic yang akan kita gunakan yaitu Mytag yang dari Bioline. Lalu ada DNA template atau hasil dari isolasi DNA. Oh ya, mungkin kalian bakal bertanya, loh Mas, tadi kan komponen DNA kan ada DNTP, ada buffer, ada apa tadi, polimerase. Lah ini kok nggak ada di bahan. Oke, jadi komponen-komponen tadi itu udah masuk ke dalam master mic. Jadi di master mic ini dia udah mengandung polimerase, DNTP, dan juga buffer gitu. Lanjut. Untuk cara kerjanya, mungkin ini. Ya, seperti biasa, yang pertama kita siapkan sampel dari isolasi DNA atau dinamakan DNA template. Kedua, kita siapkan PCR tube, lalu dinamai. Kemudian kita tambahkan nuklease free water sebanyak 8 mikro ke dalam PCR tube. Kemudian kita tambahkan primer yang forward sebanyak 1 mikro. Lanjut. Kemudian kita tambahkan primer yang reverse sebanyak 1 mikro. Lalu setelah itu kita tambahkan master mix sebanyak 12,5 mikro. Lalu di mix pipetting agar dia teraduk tercampur dengan rata. Yang terakhir kita tambahkan 2,5 DNA template atau hasil isolasi dari DNA. Lalu kita masukkan ke mesin tadi. Centrifuge dulu, ding. Centrifuge. Agar tercampur dengan rata. Lanjut. Setelah disentrifus, kita akan masukkan hasil yang udah tercampur semua tadi ke dalam mesin thermal cycler. Pengaturannya untuk kit kita yang digunakan Mytag Bioline itu adalah di bawah tersebut. Kita akan lakukan sekitar 30 siklus, tapi juga tergantung waktu nanti. Untuk denaturasi dan juga pengawalan denaturasi, kita atur suhunya 95 derajat. Lalu analingnya kita nanti akan lihat berapa Celsius dari primer yang kita gunakan di lab. Lalu extension atau tadi yang pemanjangan tadi, elongation sama aja 72 derajat Celcius. Ini waktunya bisa dibaca sendiri yang denaturasi dan juga annealing 15 detik dan yang elongation atau extension 10 detik. Itu kita akan ulang-ulang siklusnya. Lanjut.
Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, lanjut aja ya ke materi yang terakhir itu elektroforesis. Boleh di next. Oke, jadi apa sih itu definisi dari elektroforesis? Nah, elektroforesis itu merupakan migrasi zat-zat koloidal ataupun ion-ion yang relatif kecil. Nah, migrasinya ini itu karena pengaruh medan listrik. Nah, elektroforesis itu juga didefinisikan sebagai pergerakan partikel medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel tersebut. Nah, si elektroforesis ini itu bisa digunakan buat mengidentifikasi molekul berdasarkan ukuran, muatan, dan juga jenis molekul. Nah, terus kalau elektroforesis DNA gimana? Kan nanti kita bakal praktikum elektroforesis DNA. Nah, si DNA itu dia molekulnya negatif gitu. Buat penjelasannya mungkin di next slide. Boleh next. Oke, selanjutnya prinsip dari elektroforesis itu. Nah, di elektroforesis itu ada perpindahan tempat karena perbedaan muatan listrik suatu senyawa. Nah, elektroforesis ini itu bisa digunakan buat memisahkan suatu senyawa berdasarkan perbedaan gitu. Nah, yang kayak aku bilang tadi, nanti bakal ada chamber yang isinya itu TAE buffer dan dialiri listrik gitu. Nah, kalau ada muatan molekul yang bermuatan, nanti molekul itu akan bergerak gitu. Nah, tadi DNA itu muatannya negatif. Nanti uh, dia akan bergerak dari kutub negatif ke positif gitu. Nah, buat lebih lengkapnya kalian bisa baca di notes ya. Oke, next. Oke, selanjutnya faktor kecepatan migrasi. Yang pertama itu voltase medan listrik. Nah, jadi semakin tinggi voltase atau tegangan listrik itu nanti bakal semakin tinggi juga kecepatan migrasi. Nah, yang kedua muatan molekul. Nah, semakin negatif muatan molekulnya, nanti semakin tinggi kecepatan migrasinya. Terus ketiga, ukuran molekul. Nah, semakin besar ukuran molekul, dia itu bakal lebih lambat migrasinya. Oke, yang keempat itu bentuk molekul. Bentuk molekul itu ada empat, itu supercoil, linear, sirkuler, sama plasmid. Nah, terus selanjutnya konsentrasi agarose gel. Nah, semakin tinggi konsentrasi agarose gelnya atau semakin rapat gitu, itu nanti akan semakin rendah kecepatan migrasinya atau semakin lambat gitu. Terus yang keenam itu koefisien friksional. Semakin tinggi koefisien friksional atau gesekannya, nanti bakal semakin rendah kecepatan migrasinya. Next. Oke, jadi tadi kan aku ada uh, agaros apa ya tadi aku bilangnya dari ya agaros gelnya. Udah. Kalau berhubungan sama kecepatan migrasi tadi. Nah, jadi si gel agarosnya itu fungsinya untuk memisahkan asam nukleat dari beberapa kondisi. Nah, diantaranya yang kayak tadi hasil isolasi DNA, terus juga hasil restriksi pengguntingan pita DNA sama hasil PCR. Nah, PCR-nya itu bisa DNA ataupun RNA. Nah, ini berkaitan sama praktikum-praktikum sebelumnya yang udah dijelasin sama Mbak Ivy sama Mas Andri. Nanti jadi kalian pakai eh, eh, DNA-nya dari yang udah kalian eh, eh, isolasi juga PCR sebelumnya gitu. Next. Oke, kita ke praktikum elektroforesis. Oke, buat tujuan dari praktikumnya bisa dibaca sendiri aja ya ini. Next.
Oke, selanjutnya alatnya. Yang pertama electrophoresis chamber sama mesinnya. Ini buat running electrophoresisnya. Terus ada juga power supply. Nah, power supply-nya itu sebagai sumber daya. Terus ada micropipet. Nah, micropipet ini buat ngambil sampel. Nanti kalian bakal satu-satu praktek buat ngambil sampel di lab nanti ya. Nah, ini ada banyak ukuran. Ada yang 0,5 mikroliter sampai 10 mikroliter, 10 mikroliter sampai 100 mikroliter, dan lain-lain gitu. Terus Chemidok atau Geldok itu buat visualisasi hasil gel elektroforesisnya gitu. Oke, next. Bentar. Sebenarnya ada alat tambahan. Eh, Selain itu ada komputer buat ngebaca hasil, terus juga ada bat, ada cetakan agarose, sisir agarose, Erlenmeyer sama microwave. Tapi itu buat bikin agarosnya. Nanti kalian nggak bikin agarosnya, yang bikin asisten. Oke, next ini bahan. Oke, bahannya yang pertama ada PCR products atau whole genome. Nah, ini nanti sampel yang bakal dimasukin ke dalam well yang tadi udah di PCR tadi. Oke, nah terus selanjutnya itu DNA marker. Nah, DNA marker ini itu DNA yang udah diketahui panjang base pair-nya dan dijadiin acuan gitu dalam menentukan panjang base pair sampel lain gitu. Terus ada agarose gel. Nah, ini gel yang dibuat sebagai media perpindahan DNA selama running electrophoresis. Terus ada filter tips. Nanti ini filter tips itu yang dipasang di micropipet. Terus ada running buffer. Running buffernya nanti TAE atau TBE buffer. Nah, ini tuh buat ngejaga keseimbangan pH selama electrophoresis gitu dan biar bisa untuk menghantarkan listrik gitu. Terus loading die yaitu buat nambahin densitas atau memberatkan gitu dan juga memberikan warna di DNA-nya biar sebagai penanda laju migrasinya gitu. Terus ada juga tambahan nanti ada tisu juga masker sama glove nanti itu masuk di tatip ya buat ya perlengkapan kalian gitu. Boleh di next? Oke, lanjut ke langkah kerja praktikum. Yang pertama itu letakin agarose gel di tengah chambernya, terus ditambahin running buffer atau TAE ke dalam chamber sampai agarose-nya tenggelam. Terus masukin 5 mikroliter DNA marker ke dalam salah satu well. Nanti tuh dia kayak ada bolong-bolong gitu loh. Nah, dimasukin ke situ. Terus 3 mikroliter produk PCR pada tiap well. Terus pasang penutup chamber dan dihubungin ke power supply. Nah, terus atur voltasenya sebesar 100 volt, terus arusnya sebesar 400 miliampere dan waktunya itu 30 menit gitu. Next. Oke. Selanjutnya nanti nyalain Chemidok atau Geldoknya sama komputer. Kemudian nanti dibersihkan gel tray-nya. Nah, terus matiin power supply pas running. Udah selesai, terus buka penutup chambernya. Terus operasiin Chemidok atau Geldok buat visualisasi hasilnya. Next. Nah, nanti buat hasilnya tuh kira-kira kayak gini gitu. Oke, mulai di next. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ke PPT tatip ya teman-teman. Oke, kita langsung aja di sini buat timeline-nya nanti bisa kalian baca sendiri. Untuk asistensinya hari ini, pretestnya tanggal 10, praktikumnya juga tanggal 10. Nanti jadi diadakannya sebelum kalian praktikum. Terus praktikum 2-nya tanggal 17, pengumpulan laprak tanggal 22, responsi 23, ini remedi ya, remedi tanggal 26.
yang boleh responsi itu yang udah ngumpulin laprak. Oke, lanjut ke peraturan umum. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Sudah melakukan pretest, sudah melakukan pengumpulan laporan untuk responsinya. Praktikan yang terlambat lebih dari 15 menit diperkenankan. Oke, ini skip dulu. Keterlambatan referat ya. Dan ini perlu digarisbawahi, membawa glove non-powder, name tag, dan masker. Tertib. Nanti kalau ada pertanyaan terkait lab, bisa ditanyakan ke meja angkatan yang sudah ditunjuk. Jadi pertanyaannya dikumpulkan secara kolektif, tidak menerima pertanyaan satu-satu. Jadi nanti dikumpulin dulu, baru di-store, oke? Lanjut, ini tadi ya asistensi. Diharap udah pada mengisi semua ya G-form-nya. Lanjut, pretest. Pretest tadi udah disebutin kapannya. Wajib diikutin, nilai pretest diperhitungkan untuk nilai akhir. Soal pretest dibuat oleh dosen koordinator praktikum. Kemudian tidak boleh datang terlambat ya, nanti referat. Oke, untuk pretest sendiri bisa diperhatikan buat penampilannya, intinya CSU. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Buat pretest ini wajib disimak ya. Tiap kelompok harus membuat daftar nama untuk nanti dikumpulkan sebelum pretest dimulai. Nanti bisa dibaca sendiri ketentuannya. Untuk praktikum wajib membawa BPP. Nanti BPP bisa diambil di lab tergantung nanti kapan infonya akan diumumkan. Kemudian kalau mau izin harus dengan alasan yang nanti sudah ditentukan seperti sakit, kemudian orang tua meninggal, kemudian kalian yang menikah atau delegasi. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian selain BPP, kalian juga harus bawa kartu praktikum, sudah harus memakai jas lab sebelum masuk, memakai masker, kemudian boleh membawa, yang hanya boleh dibawa hanyalah jas lab, ballpoint, BPP, dan BLP. BLP itu buku laporan praktikum. Duduknya di nomor meja sesuai kelompok. Nanti pas kalian masuk ruang praktikumnya bakal ada absensi gitu buat pas masuk, nanti pas keluar juga ada absensinya, jadi dua-duanya harus diisi. Nah, sarung tangannya tadi yang non-powder. Kemudian nanti selama di dalam lab harus pakai masker dan sarung tangan. Nah, nggak boleh naruh HP atau benda apapun selain alat dan bahan dari praktikum di atas meja lab. Terutama yang ada di bagian yang udah disterilkan, diplastikin gitu. Ini CSU-nya boleh dibaca sendiri nanti. Nah, ini masih praktikum, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau udah kelar praktikum, diberesin, dibuang di tong sampah yang steril, tong sampah yang non steril. Kemudian ya tadi ini nggak boleh meletakkan barang. Kartu praktikum tadi wajib dibawa ya. Ingat yang wajib dibawa tadi apa? Ini kartu praktikumnya, nanti tampilannya kayak gini. Filenya nanti mungkin bakal ada, entah nanti kami siapkan, entah nanti di print. Intinya buat ukurannya sendiri nanti A5, nanti kalian tinggal tempel fotonya 3x4. Oke. Ini buat BLP-nya atau buku laporannya. Ini diperhatikan ya, dijilid Mika, terus nanti dikasih kotak penanda ukurannya 3x3. Untuk masing-masing kelompok bisa diperhatikan ya, itu untuk warnanya nggak boleh ketukar. Kemudian untuk kelas A kotak, kelas B segitiga. Oke. Itu diisi tujuan, alat, bahan, cara kerja, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Jadi nanti laporan praktikum ini dikerjakan setelah kalian praktikum dan dikumpulkan dengan sesuai tanggal yang sudah ditentukan tadi, biar kalian bisa ikut responsi. Kemudian ini keterlambatan nanti bisa berkurang poin kalian. Oke, ya inilah. Ini nanti kita kasih template laporannya. Di sini juga udah ada linknya, nanti bisa kalian akses sendiri.
Nah, ini untuk mengikuti responsi ya tadi ya, intinya udah ngumpulin laporan, udah di ACC, kalian kalau ada yang kena referat jangan sampai atau inhal juga udah dikumpulin, baru boleh ikut responsi. Atau misal dalam praktikumnya kalian sempat ngerusakin alat, jangan sampai juga. Itu nanti harus udah diurus dulu, baru boleh ikut responsi. Oke, terus ya intinya inilah. Nanti di bagian akhir bisa dikasih kotak ACC. Kotak ACC-nya seperti ini, ukurannya 3x6. Lanjut, ini buat referat ya, nanti bisa dibaca sendiri lah referatnya gimana. Jangan sampai juga. Nih, bisa dibaca sendiri. Nah, ini bisa diperhatikan ya untuk asisten kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 20 dari kelas A sama kelas B. Nih, untuk alur perizinannya, nah ini diperhatikan ya teman-teman. Jadi dari kami untuk perizinan, kalian perlu buat mengirimkan soft file sama hard file-nya. Untuk soft file-nya, misal kalian belum bisa kasih hard file-nya, bisa dikirim ke Gmail yang tertera di sini. Terus diperhatikan juga formatnya, kemudian nanti yang diberikan ke lab atau ke asisten itu satu rangkap hard file. Nah, ini untuk yang sakit itu maksimal H+2. Kalau lain-lain kayak menikah dan lainnya itu H-1 gitu. Kalau susulan itu nanti kami yang tanyakan ke laborannya. Oke, ini buat CP-nya. Kalau misal mau menghubungi bisa pendisnya Mas Andri, aku sebagai Unjin, tapi tadi ya seperti peraturan yang di awal, kalau ada pertanyaan dikirimkan dulu ke PJ-nya, biar PJ-nya kirim ke aku. Udah, terima kasih. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari teman kalian dari Mutiara Daniel Shea ya. Oke. Jadi biar semuanya bisa tahu, yang pertama, setelah isolasi DNA, kalau mau simpan DNA-nya untuk stok beberapa hari atau waktu ke depan, kita harus simpan dengan kondisi bagaimana ya, Mas? Oke, kalau untuk sampelnya itu sendiri, kan sebelum isolasi DNA itu kan kita punya sampel kayak darah, serum, dan juga mungkin jaringan gitu. Kita bisa simpan di freezer. Dia itu bisa bertahan berbulan-bulan hingga mungkin ya kurun waktunya mungkin 1 hingga 3 bulan lah. Itu di freezer gitu. Tapi kalau udah jadi kita udah isolasi DNA, kita udah punya hasil isolasi DNA atau DNA template-nya itu kita bisa taruh di suhu ruang. Jadi nggak perlu di freezer lagi gitu. Yang kedua, presipitasi i- bisa diganti pakai garam enggak? Oke. Ya, aku jawab sebisaku aja ya, karena aku juga tidak terlalu yang paham banget tentang kimia. Jadi fungsi presipitasi DNA itu kan dia kan buat ini ya, melarutkan biar DNA-nya itu larut. Kenapa yang digunakan itu etanol? Karena dia itu dapat menurunkan polaritas dari si DNA-nya itu. Kalau dia garam, memang benar dia bisa menetralkan muatan negatif dari DNA karena ada ion positif. Karena garam itu kan NaCl ya, Na plus. Nah, dia memang bisa menetralkan, tapi dia belum cukup kuat untuk dapat menurunkan polaritas dari DNA itu. Jadi tetap harus pakai etanol gitu. Mungkin itu apakah sudah menjawab? Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, oke. Mungkin dari teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan, ya. Ya, oh, ya, Bagas, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait foto di laporan, mohon maaf, foto di kartu praktikum. Nah, ini untuk fotonya itu kan 3x4 ya, Mas. Nah, itu apakah boleh menggunakan stiker, tidak harus menggunakan kertas pas foto, seperti itu. Terima kasih. Untuk foto ya. Untuk foto, terserah kalian aja, yang penting sesuai dengan format.
Ya intinya gini aja, kalau udah ada aturan yang jelas, tidak perlu ditanyakan lagi, karena mungkin kita bisa mengganti kebijakan lebih sulit lagi, gitu aja sih. Baik, Mas Mungkin, Andri, terima kasih. iya, mungkin itu aja ya dari kami, dari asisten biomedik, dari saya, Mbak Ocha, Mbak Ivy, dan juga Mbak Anya. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Untuk Hanan, untuk ingin bertanya tentang apa? Kalau misalnya bertanya tentang tata tertib, nanti lewat PJ aja, jangan di sini. Atau bertanya tentang materi. Bertanya tentang link Google Form Presensi tadi, Mas. Soalnya di Zoom saya tidak muncul. Kamu hadir jam berapa? 6.30, saya sudah hadir, Mas. Oke, aku catat ya. Oke, siap, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja dari kita, dari asisten lab biomedik. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf nih. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih.